Terima kasih. Ini kembali lagi kita ke Nyambung Raos, sang soyo dalu, sang soyo gayeng. Semakin dalam, semakin kita coba gali apa hakikat dan makna dari pendidikan itu. Pak Roso tadi sudah disebutkan oleh Pak Anang bahwa keikhlasan dari seorang pendidik dan pengajar itu yang paling utama, begitu Pak Anang ya. Tetapi tadi Pak Roso juga sudah menyebutkan bahwa pemerintah sudah akan mencoba memberikan penghargaan atau memberikan reward yang sebaik-baiknya, sepantas-pantasnya. Sekarang pertanyaan saya, indikator apa yang dipakai oleh pemerintah bahwa guru tersebut sudah mempunyai keikhlasan, sudah punya kompetensi yang memang layak untuk mendidik dan mengajar? Baik, jadi tentu pemerintah harus memiliki instrumen untuk mengukur itu agar sumber dana dalam APBN tidak sia-sia, ya tentu itu harus ada indikator-indikatornya. Sekarang ini penilaian kinerja pegawai ada perubahan tahun 2014 dengan yang disebut dengan sasaran kinerja pegawai atau SKP, di mana khusus untuk guru SKP-nya adalah diukur dari 5 tugas pokok fungsi, Pak Pri. Ya, tugas pokok fungsi itulah yang nanti akan dijadikan indikator terhadap kinerja guru. Tentu ini tidak sama dengan pegawai negeri sipil yang lain ya. Nah, demikian pula untuk guru-guru non pegawai negeri sipil yang setelah mendapatkan tunjangan profesi. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tunjangan profesi bukan hanya untuk guru pegawai negeri sipil, tetapi juga untuk guru non pegawai negeri sipil. Dalam hal ini adalah guru tetap yayasan. Seperti halnya mungkin seperti di pondok juga. Betul, ada. Betul. Alhamdulillah. Ada persyaratannya memang, tetapi ini diperuntukkan bagi guru pegawai negeri sipil dan guru tetap yayasan. Ya. Jadi guru-guru tetap yayasan ini juga nanti akan diukur penilaian, ada penilaian kinerja guru, ada penilaian kinerja berkelanjutan. Itulah ukuran-ukuran yang nanti akan dijadikan tolak ukur apakah kinerja guru sudah sesuai dengan penghargaan yang diberikan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi ini saya ingin tanya satu lagi. Pada saat kita mengevaluasi dengan indikator-indikator yang sudah dipersiapkan, instrumen-instrumen itu, ternyata ada yang tidak qualified. Sebetulnya guru ini tidak pas ini untuk ngajar. Panisnya apa? Hukumannya apakah dia dicopot dari gurunya? Soalnya kebanyakan Indonesia itu nggak tegelan, gitu kan? Nggak tegel itu sandang pangan kok harus lepas dari guru atau gimana? Coba Rosa. Oke, saya berikan contoh bahwa di dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, di sana tercantum bahwa jika target capaian kinerja pegawai negeri sipil itu 50%, itu dikenakan sanksi hukuman tingkat sedang. Jika 25% atau kurang dari 20, saya ralat 25 sampai 50% itu hukuman disiplin sedang. Kurang dari 25% hukuman tingkat berat. Jadi itu ada. Jadi udah jelas dan itu jelas. Sudah diterapkan betul, udah pernah kejadian di Kota Pekalongan. Ini baru diterapkan tentang sasaran kinerja pegawai bersama dengan parameternya itu pada tahun 2014. Tentu tahun-tahun awal 2014 kita masih melaksanakan sosialisasi. Tetapi Desember 2014 itu akan sudah dilaksanakan dengan perhitungan dari Januari sampai Desember. Terima kasih. Ustadz, Pak Yai ya. Sekarang saya mau tanya, apakah di pondok yang Pak Kiai kelola ini memakai rambu-rambu yang sudah ditetapkan secara nasional di Dinas Pendidikan ya? Ini kan secara keseluruhan begitu kan? Apakah mempunyai instrumen khusus dari pondok termasuk ke punishment-nya para pendidik dan pengajar itu sendiri apabila dipandang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan di pondok? Silakan. Pertama karena pondok kami mandiri. Mandiri. Jadi tidak terkait dengan Diknas ataupun Kemenak. Maka saya buat sistem sendiri dari indikator-indikator dan lain sebagainya. Ada 4 tas: integritas, loyalitas, totalitas, dan kapasitas. Jadi guru saya ukur dari 4 ini. Bagaimana integritasnya dia? Integritas itu meliputi keseluruhan sikap. Termasuk saya nilai juga keluarganya. Keluarga dari background guru itu? Jadi kalau dia udah berkeluarga, keluarganya bermasalah ya udah get out, nggak usah ngajar. Saya tidak pakai
zero tolerance. Iya. Ya pondok saya sendiri, jadi nggak ada masalah. Iya. Jadi itu tadi kita udah memulangkan dulu, udah mengeluarkan. Oh sudah ya. Integritas itu harga mati. Ya. Yang kedua loyalitas. Dia harus loyal pada sistem yang kita bangun ada, ini. ya, dibangun. Dia harus loyal pada nilai-nilai. Itu. Kalau nggak loyal ya bukan di sini tempatnya. Ya. Saya silakan keluar, get out, please. Ketiga adalah totalitas. Maka mohon maaf tidak boleh nyambi. Oh, ngojek umpamanya nggak kalau boleh. Nggak boleh, bahkan termasuk saya. Oh gitu ya. Saya ini pekerjaan intinya adalah mengasuh pesantren, yang lain sambilan kalau sempat. Jadi pondok adalah nomor 1. Maka mohon maaf tidak sempat berpolitik. Pak Tukman nggak sempat berpolitik. Karena politik kami adalah pendidikan. Iya. Kemudian bahkan bisnis pribadi pun saya nggak boleh. Kalaupun ada, saya hanya punya tapi yang ngurus orang. Karena saya harus mengurus pesantren. Totalitas. Yang keempat kapasitas. Kapasitas itu nanti ada strata akademiknya, kemudian keahliannya, kompetensinya apa, itu kita ukur. Termasuk misalnya setiap hari jam 6:30 pagi, itu para master teacher, itu juga ada Ustadz Bisri, Direktur KMI, ini kalau di luar kepala sekolahnya. Oh iya. Nah, ini beliau nih, MSI dari UI. Itu kalau 6:30, itu para master teacher, itu sudah siap, rapi di depan kantor, dan semua guru yang akan mengajar pada jam pertama, jam kedua harus menandatangankan persiapan mengajarnya. Kalau tidak, mohon maaf, keluar. Karena hari Kamis itu forum guru kemisahan evaluasi. Guru ini melanggar, terlambat 5 menit masuk kelas, guru ini terlambat 3 menit masuk kelas, guru ini terlambat 10 menit, guru ini belum sampai target, harusnya hari ini pelajaran IPA sampai bab ini salah dalam metode, ini anak ini kelasnya nggak paham semua, semuanya ada indikator-indikatornya. Dan itu hari Kamis kami kumpulkan semua evaluasi. Kalau kesalahannya tadi sedang atau berat, kalau yang berat itu kami nggak pakai teguran. Oh langsung. Karena ya? dari awal kita sudah jelas. Iya. Jadi mohon maaf, ini bukan soal pribadi makan atau nggak makan, ini soal umat. Iya. Jadi dengan segala hormat kami persilahkan untuk meninggalkan. Jadi begitu. Saya harus mengambil sikap ini untuk mempertahankan kualitas. Jadi zero tolerance. Zero tolerance. Iya. Terus kalau umpamanya ada, bisa nggak bahwa penerapan indikator-indikator itu ternyata mohon maaf mungkin justru dari institusi atau dari pondok itu yang kurang tepat. Jadi cara memotretnya dari kinerja guru itu yang kurang tepat. Indikator to style ini benar, tetapi caranya motret yang tidak benar sehingga terjadi kesalahpahaman. Itu pernah terjadi di pondok. Maka ada loyalitas. Oh, loyalitas. Iya, itu jadi yang apapun yang diputuskan tidak boleh dibantah. Apapun yang diputuskan tidak. Karena ini harus bicara pada konteks keumatan. Iya. Karena kita nggak akan selesai kalau berdebat itu. Iya. Jadi ini harus menjaga dalam konteks itu. Dan nyatanya ini sudah beberapa guru kita pulangkan. Iya. Jadi beberapa guru sudah terjadi. Iya. Terjadi dia melakukan sesuatu tindakan yang mencederai integritas. Iya. Dan juga totalitas. Iya. Jadi saya katakan mohon maaf. Iya. Gitu. Mungkin di tempat lain cocok. Iya. Tapi begini, pada prinsipnya adalah tadi saya kembali ke keikhlasan itu. Jadi keikhlasan itu kan gini, kalau guru mengajar dari hati, itu santri atau siswa tahu, ini guru tulus. Iya. Tapi kalau guru mengajarnya tidak dari hati, itu santri atau siswa tahu sebetulnya, tapi tidak bisa diungkapkan kan? Iya. Nah, kita ini produk guru-guru yang tulus dulu. Jadi sampai sekarang masih hormat. Iya. Jadi kalau ada siswa sekarang nggak hormat pada guru, itu bukan semata-mata salah siswa, tapi mungkin ketulusan guru dalam mengajar itu. Contoh begini, di pesantren itu agak berbeda dengan sekolah formal karena kita 24 jam. Bukan sekedar memikirkan sekolahnya saja, kelas, tapi memikirkan tidurnya, bangunnya, dan memikirkan apa yang keluar dan apa yang masuk. Bayangkan 24 jam, selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Apa yang masuk dan apa yang keluar dari makanan, itu berupa fasilitas. Itu kenyamanan.
Yang kedua, apa yang masuk dan apa yang keluar berupa pikiran. Maka sebetulnya anak di pesantren itu kalau mau diajari suruh ngelawan orang tuanya semua, besok ngelawan kok. Kalau tiap hari memang sama kita. Iya, kalau iya. Ya kan? Iya. Kita kasih aja doktrin bahwa orang tua kamu adalah buruk, orang tua kamu jahat, orang tua kamu nggak betul. Orang kamu maka ya, sirik kan? Sirik apa macam. Besok pulang itu terjadi peperangan di rumah. Iya, ini kan bahayanya pesantren. Iya. Tetapi kalau kita isi dengan ajaran kasih sayang, semangat hidup, mindset dan lain sebagainya, dahsyat. Iya. Karena begini, ada sebuah teori menyebutkan bahwa jarak antara rumah dari sekolah semakin dia panjang, ini semakin akan terjadi penyimpangan besar. Makanya di Jepang di mana ada distriktisasi. Iya. Jadi nggak boleh kecamatan ini sekolah di kecamatan sana itu. Karena begini, di rumah diajarkan nilai-nilai A, di sekolah diajarkan nilai-nilai B. Iya. Tetapi sepanjang dari rumah ke sekolah, dia melihat dan mengamati nilai-nilai C. Ini kan soal bagaimana, jangan-jangan nanti anak ini lebih tertarik pada nilai jalanan daripada nilai sekolah dan nilai rumah. Maka di Jakarta ini kan konsep pendidikannya, rumahnya di Jakarta Timur, sekolahnya di Jakarta Selatan misalnya. Iya kan, di sekolahnya hanya 5 jam, di rumahnya itu nggak sampai beberapa jam. Di perjalanannya. Tapi di perjalanan dia melihat ada anak dengan berbagai macam aksinya, ada perubahan-perubahan itu. Jangan-jangan ini nanti anak ini selesai sekolah, ini bukan dibentuk oleh nilai sekolah atau nilai rumah, tapi dibentuk oleh nilai jalanan. Maka ke depan banyak pengamat, dan ini besok saya akan ngomongkan di Eropa, bahwa ke depan itu pendidikan yang ideal itu harus boarding school. Boarding school. Mau tidak mau. Coba lihat semua sekolah kepemimpinan di dalam maupun luar negeri itu mesti boarding school. Militer aja nggak ada yang pulang. Sekolah militer, sekolah polisi ada yang pulang, nggak ada. Di Amerika sekolah kepemimpinan leadership mesti boarding school. Nggak ada. Karena apa? Karena ini rawan di jalan ini. Apalagi dengan situasi sekarang ini. Maka masa depan pendidikan itu adalah model boarding school. Ini menurut pendapat saya. Artinya dengan situasi kondisi yang seperti ini, anak-anak kita orang tua kadang-kadang khawatir. Gitu. Oke. Baik, terima kasih nih Pak Kiai. Ini luar biasa sekali Pak Roso. Jadi sebelum saya sampaikan sesuatu yang akan kita runtut, lemparkan kepada teman-teman yang hadir di sini, mungkin ada hal yang perlu disampaikan atau diusulkan untuk kebaikan pendidikan ini. Kita akan melihat yang satu ini dulu. Tetaplah di Nyambung Raos.